Halo semuanya, kembali lagi bersama Kandela Course. Kali ini kita akan membahas soal simulasi OSN tahun 2023 pelajaran IPS SMP. Soalnya adalah, perhatikan karakteristik-karakteristik organisasi pada masa pergerakan nasional di Indonesia berikut ini. Yang nomor satu, kaum terpelajar. Yang nomor dua, semangat religius. Yang nomor tiga, kaum moderat. Yang nomor empat, diskriminasi sosial. Yang nomor lima, radikalisme. Yang nomor enam, memobilisasi massa. Karakteristik berikut ini yang merupakan ciri khas dari organisasi Sarekat Islam adalah yang A135, yang B246, yang C345, yang D456. Sarekat Islam yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam merupakan salah satu organisasi di masa awal yang muncul pada masa pergerakan nasional. Sarekat Dagang Islam didirikan oleh H. Samanhudi pada 16 Oktober 1905. Latar belakang pendiriannya di sini didirikan 16 Oktober 1905 oleh H. Samanhudi di Solo. Latar belakang pendiriannya adalah keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu, pedagang keturunan Tionghoa memiliki ekonomi dan strata yang lebih tinggi dibandingkan pribumi. Di bawah kepemimpinan H. Samanhudi, Sarekat Dagang Islam berkembang dengan pesat dan berpengaruh. Pada tahun 1912, HOS Cokro Aminoto bersama Hasan Ali Suharti mendirikan organisasi Sarekat Islam di Surabaya. Cokro Aminoto kemudian mengubah nama Sarekat Dagang Islam jadi Sarekat Islam. Pendirian Sarekat Islam bertujuan untuk menggalang kerjasama dan memajukan pedagang Islam agar dapat bersaing dengan pedagang Tionghoa. Pada perkembangannya, Sarekat Islam tidak terbatas di Jawa saja. Keanggotaan Sarekat Islam terbuka bagi bangsa Indonesia. Pada Januari 1913, Sarekat Islam menegaskan bahwa Sarekat Islam bukan sebuah partai politik. Walaupun organisasi Sarekat Islam bersifat keagamaan, namun bukan berarti tidak peka terhadap politik dan perbedaan. Islam diyakini mengakui pluralitas dan mensejahterakan rakyat. Pada perkembangannya, Sarekat Islam menjadi badan hukum pada tahun 1916. Pada tahun yang sama, Sarekat Islam membuka sebanyak 181 cabang di seluruh Indonesia. Jumlah anggota dari Sarekat Islam kurang lebih 700.000 orang. Keanggotaan melonjak hingga 2 juta orang pada tahun 1919. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, SI mengirimkan wakilnya ke Volksraad pada tahun 1917. Sarekat Islam mengalami perpecahan pada tahun 1929. Sarekat Islam mendapatkan pengaruh dari Henk Snevely pada tahun 1913. Pada tahun 1914, Snevely mendirikan Indische Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV di Semarang. Paham yang dibawa ISDV memasuki Sarekat Islam yang dipimpin oleh Semaun. Semaun menolak Sarekat Islam mengirim anggotanya ke Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat. Perlahan, pengaruh Semaun semakin besar dan menimbulkan perpecahan. Perpecahan di Sarekat Islam menjadi dua, menghasilkan dua organisasi baru, yaitu Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Perpecahan ini dikarenakan integrasi komunis yang dibawa melalui Semaun dan Darsono ke organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam Putih yang berhaluan ke kanan diketuai Cokro Aminoto, sedangkan Sarekat Islam Merah berhaluan kiri dipimpin oleh Semaun. Karakteristik dari Sarekat Islam telah melakukan segala macam daya upaya untuk dapat mengangkat derajat dari rakyat untuk kemakmuran tumpah darahnya, artinya bersifat radikalisme. Kemudian telah memajukan kehidupan Islam, jadi ada semangat religius, kemudian teguh di dalam memperjuangkan hak dari masyarakat pribumi. Di sini tidak ada diskriminasi sosial. Kemudian keanggotaan dari organisasi tersebut tidak hanya terbatas oleh golongan pedagang, namun ia juga terbuka bagi seluruh umat Islam yang berada di Indonesia. Ini ciri bahwa tidak ada diskriminasi sosial. Jadi,
Jawaban yang benar adalah nomor 1 benar, kaum terpelajar. Nomor 2 benar, semangat religius. Nomor 3, kaum moderat juga benar. Nomor 4, salah, tidak ada diskriminasi sosial. Nomor 5, radikalisme. Dan nomor 6, memobilisasi massa juga benar. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah 1, 3, 5, yaitu yang A. Nomor 4 di sini salah ya. Soal selanjutnya, sebutkan 4 bagian pada arus lingkar ekonomi atau circular flow diagram. Ini adalah arus lingkar ekonomi. Di sini ada pasar barang dan jasa, kemudian ada pasar faktor produksi atau pasar input, kemudian ada rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga konsumen. Jadi, jawaban yang benar adalah yang B. Untuk yang A, di sini tidak ada pasar ikan ya, salah. Kemudian ini pasar perumahan juga salah. Yang D, pasar swalayan salah. Kemudian, soal selanjutnya. Bahasa merupakan salah satu bentuk kekayaan yang menunjukkan keanekaragaman masyarakat Indonesia. Menurut data Badan Bahasa Kemendikbud, dari 34 provinsi di Indonesia, ada sebanyak 718 bahasa daerah yang sudah teridentifikasi pada tahun 2020 ini. Keanekaragaman bahasa berdasarkan letak geografis dan persebaran budaya dapat terintegrasi dengan cara yang A. Penggunaan bahasa daerah melalui penetapan undang-undang. Yang B. Mengajukan bahasa daerah sebagai warisan budaya kepada UNESCO. Yang C. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Atau yang D. Menumbuhkan kebanggaan bahasa etnis dan primordialisme di masyarakat. Terintegrasi di sini adalah kata kuncinya. Integrasi itu apa? Integrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi, agar dapat terintegrasi adalah yang C, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan Twitter kita di @candelacourse. Semangat!